Kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Ya Tuhan, dalam penyerahan diri kami menyadari bahwa Tuhan selalu ada menjaga kehidupan kami. Dalam seluruh perjalanan hidup kami selalu merasakan bagaimana pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Namun ya Tuhan, seringkali dalam perjalanan hidup kami, saat berbagai macam hal menimpa kehidupan kami seringkali kurang menyadari bahwa Tuhan sudah berkali-kali menyelamatkan dan ada bersama-sama dengan kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini saat kami masih diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan, menolong kami untuk kembali memaknai bagaimana Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Biarlah segala persoalan kehidupan kami tidak menutupi mata hati dan rohani kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh tetap merasakan pertolongan dan keberadaan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Dan biarlah saat ini apapun kelemahan dan keberadaan kami tidak menghalangi kami untuk kami memahami apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami jauh dari sempurna, tapi kami punya cinta untuk Tuhan. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus yang telah tinggal bersama-sama dengan kami memampukan kami untuk sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya, Tuhan berkarya dalam kekurangannya, dan biarlah apa yang telah dipersiapkan dan akan disampaikannya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat 5 sampai dengan 12. Keesokan harinya para pemimpin, tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua menurut 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 24. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Bila mana hati kita menuduh kita, sebab Allah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia. Karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Inilah perintahnya, supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus, Anaknya, dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa yang menuruti segala perintahnya, tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dengan inilah kita ketahui bahwa Allah tinggal di dalam kita, yaitu dengan Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari dengan berdiri kita menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kalau kita bicara soal gembala, apa yang ada dalam benak kita? Mungkin saya perlu bertanya nih ke rekan-rekan yang ada di sekitar saya ya. Saya tanya kemana ya? Kalau saya ngomong gembala, Pak Tulas, ingatnya apa? Gembala ingatnya domba. Gembala ingatnya domba. Oke. Kalau Domba juga sih. domba juga. Yang ini nggak boleh domba. Kalau gembala ingatnya apa? Orang yang nuntun buat dombanya ke jalan yang benar. Orang yang nuntun buat dombanya ke jalan yang benar. Kita biasa sekali kamu. Ya kalau Abi? Padang rumput.
Padang rumput, oke. Kalau saya mikir-mikir tentang gembala, Bapak Ibu, rekan-rekan, yang saya ingat adalah anak kecil-kecil yang kalau Natal tuh suka jadi gembala gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan saya tanya soal gembala, tadi kan berpikir bahwa gembala itu kaitannya dengan domba. Kalau bicara soal gembala, gembala itu yang nuntun ke jalan yang benar. Kalau ngomong soal gembala, yang ada dalam benak kita Bapak Ibu Saudara adalah sosok yang soft gitu ya. Karena yang tadi saya bilang, saya tuh kalau ingat gembala, saya ingatnya anak imut-imut yang jadi gembala di kebaktian Natal. Gembala itu gak digambarkan sebagai sosok yang tough. Padahal coba kita buka, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Mazmur pasal 23 yang tadi kita nyanyikan, di situ kita melihat pekerjaan gembala yang sebenarnya Bapak Ibu, pekerjaan gembala saat itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Jadi jangan dibayangkan gembala dan domba adalah sosok imut-imut, sosok yang fun gitu ya, yang gampang. Tapi pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang sangat ribet. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Mazmur 23, jadi kalau kita bayangkan soal gembala, maka di ayat keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Lembah kekelaman macam apa? Jadi kalau kita bicara soal gembala dan domba, konon domba adalah binatang yang paling susah untuk dipelihara karena dia ini suka wandering, suka pergi kemana-mana gitu ya. Dan dia agak nakal, dia lincah. Seekor domba itu lincah. Lalu konteks di tengah-tengah saat itu adalah nggak cuma jalan rata kayak sekarang gitu ya. Tapi konon ada lembah, ada gurun, ada pokoknya kondisinya berbahaya. Dan domba ini sangat rentan untuk dimakan predator, sangat rentan untuk dicuri, udah gitu dia bergerak-gerak, dan gembala punya tugas yang sangat berat. Dia harus jaga supaya domba ini gak jatuh, dia harus tolong kalau domba ini jatuh, dia harus selamatin kalau domba ini dimakan binatang buas dan lain sebagainya. Jadi kita lihat gembala bukan pekerjaan yang gampang. Gembala bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan di Mazmur 23 dikatakan bahwa domba ini menempuh perjalanan yang luar biasa. Dan gembala akan terus ada melindungi sampai domba ini gak kenapa-napa. Ini yang mungkin seringkali luput dari ingatan kita. Saat kita bicara Tuhan adalah gembalaku, maka kita hanya berpikir sosok lembut Tuhan Yesus yang bukan sosok yang begitu luar biasa berjuang menjaga kita, mungkin berdarah-darah, bahkan mati, yang itu kita gak inget. Yang kita inget cuma sosok cute gitu ya. Tapi kita lupa bahwa sosok gembala, kita lihat bersama-sama 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Sosok gembala adalah sosok yang begitu mencintai kita sampai dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Sosok gembala itu rela. Dia mengorbankan nyawanya supaya dombanya itu selamat. Bapak Ibu Saudara, fenomena yang kita dengar saat ini, Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing dengan self-harm. Saya menangani satu kasus di mana seorang anak yang adalah aktivis gereja, ayah ibunya aktif di gereja, tapi merasa dia begitu tidak dikasihi. Persoalan-persoalan dalam kehidupannya, perlakuan ayah ibunya yang ia pikir tidak terlalu mencintai dia, membuat dia merasa seolah-olah saya tidak diinginkan siapa-siapa. Dan dia tiba pada sebuah pengalaman bahwa saat dia merasa begitu takut, saat dia merasa begitu tertolak, saat dia merasa hidupnya seolah-olah tidak berarti, dia punya kebiasaan ngambil silet lalu menjilet-nyilet dirinya. Dalam ketidakberdayaan, dalam ketertolakan, dalam kerapuhan dan merasa dia tidak dicintai. Kita menemui banyak fenomena bahwa banyak anak-anak remaja, anak-anak pemuda, bahkan diri kita sendiri yang dalam kehidupan membawa luka. Kita merasa di-reject, kita merasa tertolak, kita merasa tidak dicintai. Pengalaman-pengalaman yang pasti pengalaman keluarga kita juga tidak sempurna, seringkali bisa membuat kita merasakan kita tidak dicintai.
Tapi hari ini saat kita membaca dalam terang tema Tuhanlah Gembalaku, maka saya ingin mengingatkan kita semua sekali lagi. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah domba-domba yang dikasihi sedemikian rupa oleh Tuhan Sang Gembala. Tuhan Sang Gembala yang merelakan nyawanya karena begitu mencintai Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tapi seringkali itu terlupa dalam kehidupan kita. Sosok Tuhan Sang Gembala yang begitu mencintai kita dengan babak belur, menyelamatkan kita, seringkali tidak muncul dalam ingatan kita karena lingkungan kita seringkali menolak kita. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita kembali saat kita menyadari Tuhan adalah Gembalaku. Maka mari kita menyadari kita adalah domba-domba yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Saat mungkin kita merasa tidak dikasihi, maka mari berpaling kepada Tuhan Sang Gembala yang mengasihi kita sedemikian rupa. Saat kita begitu tersakiti oleh perkataan, oleh perlakuan, bahkan orang-orang terdekat di sekitar kita, maka ingatlah rekan-rekan, Bapak, Ibu, Saudara, begitu berharga di hadapan Tuhan. Dikasihi sedemikian rupa oleh Tuhan Sang Gembala. Ini yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara. Hal yang kedua, saya mengajak kita bersama-sama melihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Maka kita akan melihat lagi Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 4, Bapak, Ibu, Saudara, ayatnya yang ke-12. Maka ini adalah gambaran gembala yang lain yang mari kita sama-sama renungkan. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Adanya sosok gembala adalah adanya sosok yang menjamin keselamatan para domba. Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita ingat bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan? Seberapa penting keselamatan itu dalam kehidupan kita? Atau seringkali keselamatan menjadi sesuatu yang hanya kita pikirkan tentang kehidupan setelah kematian. Tapi berlaku seperti orang-orang yang diselamatkan tidak lagi menjadi sesuatu yang kita imani dalam keseharian kita. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang belum mendapat keselamatan? Apakah bisa terlihat bahwa saya ini orang yang diselamatkan, saya adalah domba yang ada gembala yang menjamin keselamatan saya? Atau seringkali dalam kehidupan kita sama seperti orang-orang yang tidak diselamatkan atau belum diselamatkan. Seorang anak pemuda, Bapak, Ibu, Saudara, dia dari kecil bergulat dengan permasalahan ekonomi. Hidupnya sangat sulit. Ayahnya bekerja sebagai buruh pabrik, tapi karena satu dan lain hal dia harus di-PHK. Dan kuliahnya terancam batal karena dia tidak punya cukup uang untuk membiayai kuliahnya. Karena ayahnya tidak lagi bisa bekerja dengan baik, keributan selalu ada dalam kehidupan rumah tangga ayah dan ibunya. Bertengkar terus, marah terus, karena keadaan ekonomi yang begitu sulit untuk dihadapi. Dan anak ini sampai pada kesimpulan, kenapa sih hidup susah begini gitu ya? Kenapa Tuhan kok ngelahirin dia di tengah-tengah keluarga yang hidupnya susah? Dia terkena demam berdarah. Lalu dia mengalami komplikasi dan mungkin hatinya rusak. Dan dia nangis dan kesel gitu ya. Kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi dalam kehidupannya. Tapi terus sesuatu yang menarik dikatakan oleh anak ini. Kalau ini terjadi, Tuhan yang sudah menyelamatkan saya tahu kalau saya bakal kuat. Karena saya sudah selamat. Keyakinan bahwa dia sudah selamat dan dia pasti selamat membuat dia bisa berdamai dengan berbagai macam keadaan yang terjadi dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya punya Sang Gembala yang meresikokan segala nyawanya untuk menjaga domba-dombanya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya di tengah-tengah segala pergumulan yang mungkin tidak bisa kita tolak, di tengah-tengah segala kesusahan, mungkin kita bergumul dengan permasalahan yang tidak kunjung selesai. Kita bergumul dengan sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dan tidak kunjung sembuh. Kita bergumul dengan berbagai macam persoalan kehidupan kita. Maka mari ingat Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya berjalan dengan Sang Gembala yang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Kita sudah selamat. Jadi ini hal yang kedua.
Saat kita bicara soal Tuhanlah gembalaku, maka yang pertama di tengah-tengah keadaan kita kurang dicintai. Di tengah-tengah keadaan mungkin kita kurang cinta dan kurang diterima. Bapak, Ibu, Saudara dan saya dikasihi sedemikian rupa oleh Tuhan Sang Gembala. Yang kedua, di tengah-tengah berbagai macam keadaan yang membuat kita seolah-olah tidak lagi bisa menikmati kehidupan. Maka Bapak, Ibu, Saudara dan saya mari mengingatnya bersama-sama, kita sudah diselamatkan. Kalau kita mengingat kita sudah diselamatkan, tidak ada satupun yang bisa menjauhkan kita dari kasih Kristus dan keselamatan Kristus. Tidak keadaan, tidak lemah fisik, tidak apapun bisa memisahkan kita dari keselamatan yang sudah kita genggam dalam kehidupan kita. Hal yang terakhir, hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita melihat dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Konon katanya pada konteksnya gembala ini, jadi domba-domba itu kan banyak nih Bapak Ibu. Terus gembala ini ada gembala, banyak gembala juga yang bisa memanggil dombanya dengan, bukan dengan nama tapi dengan kode. Lalu gembala ini nanti tinggal nunggu domba-dombanya akan ngenalin mana yang gembala dia gitu ya. Jadi domba-domba ini ngedenger banyak suara tapi dia bisa tahu mana gembalanya. Dan dia dari lari-lari domba-domba ini akan ikut mengikuti suara gembala yang dia kenal, kode gembala yang dia kenal. Saat dia mengikuti gembala itu, maka dia ada di kerumunan yang tepat. Kenapa domba-domba itu tahu? Dia mengenal suara sang gembala. Dalam kehidupan kita, apakah kita mengenal suara sang gembala? Di tengah-tengah berbagai macam bisingnya, riuhnya suara yang ada dalam kepala kita saat kita harus mengambil keputusan, di tengah-tengah berbagai macam hal yang kerap kali mengganggu hidup kita, apakah kita mencari suara sang gembala? Apakah kita mengenali suara sang gembala? Atau kita seringkali lari begitu saja di tengah hiruk pikuk suara yang ada dalam kehidupan kita? Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing dengan Nick Vujicic. Nick Vujicic adalah seorang yang dilahirkan tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Dia warga negara keturunan Australia dan Amerika. Lalu dia tertolak dari lahir karena dia cacat. Jadi ayahnya melihat dia sebagai sosok yang mengerikan gitu ya. Seperti bayi monster yang gak ada tangan, gak ada kaki. Dia diejek sedemikian rupa oleh teman-teman sekolahnya sehingga datang ke sekolah adalah sesuatu yang sangat menyedihkan dan menakutkan bagi seorang Nick. Sampai suatu ketika di usia 12 tahun dia mencoba untuk bunuh diri. Dia tidak lagi tahan dengan seluruh kehidupannya. Sampai suatu ketika saat dia hendak bunuh diri, dia tiba-tiba teringat berbagai macam suara masuk dalam pikirannya. Lalu dia teringat kata-kata guru sekolah minggunya. Kamu adalah gambar dan rupa Allah. Dalam kemarahan, dalam tangis, dalam ketertolakan, dia memperhadapkan diri di kaca. Lalu dia berteriak dengan keras, apakah Tuhan tidak punya tangan? Apakah Tuhan tidak punya kaki? Apakah benar Tuhan itu cacat? Dan dalam ketertolakan dan tangis dia terus mengulang-ulang, saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di tengah-tengah hiruk pikuk bisingnya suara yang membuat dia tidak lagi bisa mendengarkan suara Tuhan. Dia kembali bisa mendengarkan suara sang gembala memanggil dan memeluk dia. Dalam kehidupan kita mungkin memiliki masa-masa di mana suara terus ada dalam hidup kita dan suara sang gembala tidak lagi kita kenali. Tenanglah sejenak, pejamkan mata kita, berusahalah peka. Suara Tuhan pasti menggema dalam kehidupan kita. Sang gembala memanggil kita untuk pulang, sang gembala merengkuh kita. Dalam kerapuhan, dalam ketertolakan, dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Gembala selalu memanggil kita pulang. Dan yang perlu kita lakukan adalah tenang sejenak, mendengarkan suara sang gembala. Sehingga seluruh hiruk pikuk suara yang membuat kita seolah-olah terabaikan bisa kita atasi. Karena kita masih bisa mendengar suara sang gembala. 3 hal, Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak pernah berjalan sendirian. Tuhanlah gembalaku.
Maka yang pertama Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kita dicintai sedemikian rupa oleh Sang Gembala yang merelakan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Hal yang kedua, mari menyadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh Sang Gembala yang membayar dengan harga mahal. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Hal yang ketiga, kenali suara Tuhan. Dimanapun kita berada. Di titik nadir hidup kita, di tengah-tengah berbagai macam persoalan, kebingungan kita mengambil keputusan, tenanglah sejenak dan biarlah kita mendengarkan Tuhan memanggil kita. Tuhan menolong dan menguatkan kita dalam menjalani perjalanan kehidupan sebagai domba-domba yang dicintai oleh Tuhan Sang Gembala. Tuhan menolong kita. Amin.